Telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Cara bekerjanya globalisasi ini sudah sejak dulu, dan dia punya organisasi yang begitu kuat, bukan negara, non-state actor. Money, power, dan control population. Money, dia sudah menguasai sistem ekonomi dunia. Bursa efek apa semua pokoknya diatur. Nah, kurs-kurs kita itu diatur sama mereka. Ternyata semua disetting. Jadi di sini butuh pemimpin yang punya hati sungguh-sungguh untuk bangsa. Halo, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Kembali jumpa dengan saya, Johan Subagio. Saya akan memberikan sedikit firman Tuhan tentang akhir zaman. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Yang menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan yang mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memanteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Keep on fighting imperialism, because we have experienced it 350 years. What it means to be colonized, what it means to be a colony, to be a nation of coolies and a coolie amongst nation, to be a nation which was not even allowed to have a name for his nation. Yeah, we were prohibited, forbidden to pronounce our own name, Indonesia. It was taboo in Dutch time. And who is fighting against that imperialism? Not Sukarno only, not Sukarno alone, not the Indonesian nation alone, but there are other forces in the world. Bicara tentang angin dan api artinya pribadi Roh Kudus. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan Roh Kudus, kita nggak mungkin, kita udah biasa dengar-dengaran dengan Tuhan. Kita bisa dengar loh waktunya Tuhan tuh kapan mau panggil pulang. Melihat surga terbuka, jadi langit itu benar-benar warnanya itu oranye, merah, terus ada seperti pelangi, ada malaikat-malaikat. Terus saya lihat artinya apa? Siap ketika Tuhan jemput. Nah, banyak orang seringkali menunggu kapan Tuhan datang, belum kiamat nih. Lah, justru karena berpikir kapan Tuhan datang, meremehkan bahkan menghina Tuhan. Itu ngomong akhir zaman. Mana Tuhan juga datang. Dulu ada SARS, apa Tuhan nggak datang. 2005 nggak datang. Sekarang 2020 mana Tuhan datang. Nah, yang begini tuh ya kalau diberi umur panjang artinya Tuhan baik, siap bertobat. Nah, kalau habis ngomong gitu tiba-tiba malamnya kesandung terus nggak ada, gimana coba? Mau ngomong apa sama Tuhan? Bener kan, kita kan nggak tahu, usia nggak ada yang tahu. Mau muda, tua, kaya, miskin nggak ada yang tahu. Bapak Saudara kalau mengikuti berita beberapa waktu yang lalu, Charter City is stunned by the sudden rollout of Rook Unlimited's most fantastic device ever, the Smart Mark. Throw your other devices away because the Smart Mark is more than just a phone. It's part of you. Use it as cash, book your travel, and even shoot video. Distribution points are all over the city. And don't let the lines discourage you. The Rook Unlimited Smart Mark is worth the wait. I never realized how wonderful technology could make me feel. The Smart Mark has brought order to my life. And the best part? It's absolutely free. Tahu. Tuhan menjemput kapan tuh nggak ada yang tahu. Tapi sayangnya banyak orang kan menganggap, hidup itu kan sekali, ya udah dinikmatin aja, nikmatin. Ya nikmatin terus. Tetapi pengembang berkata demikian loh. Tuhan itu membawa segala hal itu di depan pengadilan. Nah, pertanyaannya di pengadilan terakhir, kita mau pembela siapa? Tuhan nggak bisa disogok loh. Banyak orang kan mikir, nggak apa-apa, tobat nanti. Kalau sudah tua, baru tobat, baru ke gereja. Lah masalahnya kalau umurnya sampai senior, sampai tua lah. Kalau enggak, muda sudah nggak ada. Nah, kita nggak ada yang tahu.
ayat yang ke-9 hingga ke-14 demikian. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan, yang menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Ini pengkhotbah pasal terakhir 12. Sekarang ayat yang ke-10. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah kepada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Jadi segala sesuatu dibawa ke pengadilan rakyat. Tapi banyak orang kan nganggap, oh nggak ada antikris adanya. Ya sudah, Tuhan itu kan tahu hati ya. Sudah, nanti kalau antikris ada, saya pura-pura menyangkal Tuhan. Tapi dalam hatinya kan masih ini Tuhan. Jadi nanti kalau di pengadilan terakhir, Tuhan ampun, saya kan masih percaya Engkau. Wah, diangkat. Nah, ada yang ngomong gitu. Terus ada yang ngajari, wah kalau sekarang masih muda dinikmatin aja. Tapi nanti kalau sudah pensiun, baru bertobat, baru gini. Nah, pertanyaannya, kalau umurnya panjang, kalau ternyata enggak gimana? Tidak berkuasa atas hidup kita maupun atas hidup segenap orang-orang percaya. Tuhan yang bakal kendali, Bapa yang bakal kendali semuanya. Maka daripada itu kita tidak perlu khawatir akan gonjang-ganjing akhir zaman. Yang diperlukan daripada setiap kita semua adalah mempersiapkan diri kita. Kejarlah kekudusan, kejarlah Tuhan lebih lagi, perbanyak firman, pujian dan doa. Kenali Dia dengan rohmu, jangan dengan jiwamu. Yaitu kenali Dia lewat bukan dengan pengetahuan manusia, tapi biarkan Roh Tuhan bicara di dalam hatimu dan hatiku lewat firman-Nya, firman yang murni, yang menemplak, menegur, menyadarkan akan dosa, mengoreksi hidup kita dan menuntun kita ke arah yang benar. Semakin hari semakin serupa Kristus, dan hidup kita boleh jadi suratan terbuka, boleh memberitakan Injil lewat kesaksian hidup kita dimanapun kita berada tentang kasih Kristus. Ini yang namanya siap sedia, ini yang namanya berjaga-jaga, ini yang namanya tentara yang dikatakan Rasul Paulus. Seorang prajurit tidak memusingkan dirinya pada soal-soal penghidupannya, tetapi bagaimana supaya ia berkenan kepada komandannya. Nah, sama dengan kita, kalau kita selalu siap sedia seperti tentara, kapanpun Tuhan datang, kita siap dan kita berkenan baginya. Tuhan memberkati.